Kita move ya. Move on. Nah, Pak, ini soal Bu Megawati tadi udah disinggung sama Budi. Ya. Bu Megawati di pemilu kemarin sempat teriak-teriak, Ya. ini kelahiran Neo Orba gitu, Orde Baru kembali lagi gitu. Dan itu sekarang banyak yang berspekulasi hubungannya sama Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu. Nah, menurut Pak Yusuf, apakah dua tokoh ini harus ketemu agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil gitu? Kalau saya enggak tuh ya. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been tuh. Dan kalau dia pinter dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno mau apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Lalu menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut dia, tapi semua tuh sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu lah, semua itu sudah diminta. Ya, enggak. Tapi dia enggak mau apa. Dan itu memang sifatnya dia ya, terus terang toh. SBY juga dia salam aja enggak mau. Dia cuekkan aja. Nah, itu memang ya apa boleh buat lah. Kita harus terima. Cuma saya harapkan untuk masa depan ya toh, supaya PDIP juga tahu tempatnya. Kan saya bilang waktu pertama sama si Rusi atau Kompas, saya bilang ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Ya toh. Itu sekarang mudah-mudahan. Tapi kan wajar sombong, Pak, kita aja nggak berkuasa itu sombong. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan? Itu dia kira, kan ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Kan silakan dah lo. Gitu toh. Gue bilang sama si Asto juga, babel lu tuh, ibu lu tuh lu, mbak lu tertibkan. Ditertibkan kalau bahasa Benny Murdani di Pak, coba. Ya. Begitu ceritanya tuh. Iya. Ya, tapi hasil pemilu sekarang nih, Pak. Ya. Pilpres sekarang, pemilu sekarang, baik. itu merefleksikan apa yang Pak JW khawatirkan itu enggak? Soal Bu Mega, soal Pak Jokowi, soal ya maafkan ya bahwa memang ya ada perbedaan-perbedaan yang tidak perlu sebetulnya. Tapi ya kan nasi sudah jadi bubur. Toh tidak bisa kita bilang maafkanlah sudah lupakan. Tidak bisa lupa. Ya toh. Tapi ya sudahlah, hasil ini kan yang terbaik. Dia nomor 1 di partai, ya toh, antara DPR, lantas yang satu lagi menjadi presiden. Kan baik itu. Sebetulnya. Kenapa mesti satu tangan semua? Itu cari penyakit namanya kalau semua di satu tangan. Nah Pak, kita bedah satu-satu Pak. Ini kan Pak Prabowo dapat 58% ya. Kemudian Mas Anies dapat 24 ya kan. Salah semua kita. Jadi Pak siapa namanya itu yang terakhir Pas Ganjar itu 16%. Lupa dia nama Ganjar. Kalau kalah ini suka kadang lupa ingatan gitu Pak. Iya, nah, oke dari Ganjar dulu Pak. Ini Ganjar ini kan selama tahun 2022 kan survei-surveinya CSIS bahkan itu udah mengatakan Ganjar itu ada di 30-an% Pak, tinggi sekali. Nah Pak, banyak survei mengatakan bahwa sampai 33% sepanjang tahun 2022 sampai 2023 pertengahan. Dan kemarin juga Sekjen PDI juga mengatakan ini survei-surveinya aja 33% gitu. Bahkan Sekjen PDI bilang menurut algoritmanya Ganjar Mahfud Pak, itu angkanya itu 33% Mas. Ya. Aduh, inilah penyakit mereka itu. Mereka itu gua juga bilang sama kita ngomong-ngomong tentu ya. Kan sama Sofyan kan tentu gua ngomong.
nggak ada urusan, kenapa nggak ngomong meskipun gua pro sini dia pro sana. Jadi gua bilang gua punya survei mengatakan, dan ini gua bilang hasil dari orang yang gua paling percaya, namanya Hasan Nasbi ini, ya enggak. Itu yang paling benar itu cuma begini. Kalau lu dapat begini itu dari mana? Angkanya bahwa kita semua salah, dia yang paling benar. Yang benar aja tuh. Gue bilang dari mana? Itu mulai itu kita cara-cara penghitungan yang pakai segala rumus ini, rumus itu, big data segala. Big data apa? Jason Angkanya Script, yang benar yang mana? Iya toh. Jason Jadi itu Script benar namanya. semua tuh. Kenapa? Jason Script namanya Ya, katanya. itulah makanya. Tidak benar semua tuh. Jadi tidak tahu gua dari mana keahlian mereka itu, tapi itu keahlian dari Andi paling jago tuh. Andi Wijaya tuh. Mau yang begini hitung. Gua bilang lu gila, lu dari mana dapatnya? Gua punya logika aja bilang pasti lu kalah. Nggak usah gua hitung-hitung. Iya. Maksudnya mau lu lebih tahu gua bilang. Saya marah si Sofyan mengatakan lu terlalu mengebu-ngebu, lu pasti salah. Ya toh. Nggak lu denger gua. Begitu. Iya. Oh ya, menurut Bapak bisa sampai 16% Mas Ganjar dari yang di survei awal 30-an% itu gimana Pak? Masuk akal nggak? Ya, JW Saya- merefleksikan angka itu. Makanya tuh waktu saya mempersoalkan angka dengan Sofyan, itu saya juga justru ini yang saya tidak percaya bahwa mereka itu kok bisa begitu sampai sana itu di mana caranya? Katanya ahli ini ahli itu. Bang. Ya dah apa ahli apa? Pak. Pak. Ya. Ya, menurut Bapak kenapa Mas Ganjar bisa dapat 16% itu apa yang menyebabkan Ganjar bisa Jatuh. segitu Pak? Ya Jatuh. pertama kalau menurut saya terang adalah tidak dipersiapkan dengan baik. Kan dari permulaan mau juga anaknya puan. Tahu-tahu puan itu 1% terus. Mau diapain? Terpaksa lekas harus kembali kepada Ganjar. Ganjar yang kondor. Enggak siap juga karena akhirnya dia enggak tahu sendiri benar atau enggak jadinya. Kan gitu. Jadi confused. Tapi Ganjar kan calon presiden pertama yang dideklarasikan ya Ria? Iya. Iya, Sebelum yang lain. Tapi kan dideklarasikan satu, tapi yang dia mau kan anaknya. Gimana yuk? Ngomongnya iya, ini itu, tapi puan, bisa matiin dah lo. Tapi kan akhirnya udah diganjar Pak. Kan Ganjar itu bulan apa Ria? April ya? April 2023 Pak. Untuk mencapai Februari 2024 itu kan jauh sekali Pak persiapannya. Ya memang. Apa yang bikin Ganjar yang diasumsikan orang hebat gitu Pak? Bahkan Gibran aja nggak ada persiapan, Pak. Iya. Nah, apa yang bikin Ganjar itu sampai segitu? Kalau Gibran itu lu udah usah hitung lah. itu cuma yang asal kita jaga aja, jangan jadi penyakit besok. Itu aja. Iya. Iya toh, terus terang. Ganjar dulu Pak, Ganjar. Nah, Kenapa? artinya apakah suara PDI nggak sekuat itu dan apakah sosok Mahfud juga nggak ikut membantu? Itu paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modarnya sampai modarnya mereka nggak ngerti. Gitu. Bodoh-bodoh saja mereka. Kalau menurut saya. Ganjar kan nggak bodoh Pak, pinter dong. Ya, nggak terlalu pintar juga tak? Dia nggak bodoh, tapi nggak terlalu pintar juga. Oke. Bekas gubernur Jawa Tengah Pak. Ini ya, satu lagi Pak. Ini PD Ganjar kalah di kandang-kandang yang identik dengan PD Perjuangan. Apa menurut Bapak? Itu makanya saya bilang sebetulnya, dulu tahu sendiri. Saya bilang toh, alasannya kalau Ganjar ini orang baik, sudahlah. Supaya dia itu masuk surga saja. Jangan atur dunia. Nggak bisa, gitu loh. Kartu mati mau diapain? Ya toh. Bener lah. Gubernur Jawa Tengah loh Pak padahal Pak. So what?
Tapi kalah di Jawa Tengah itu maknanya apa menurut Bapak? Ada yang kalah di Jakarta, dia gubernur Jakarta juga. Apa enggak? Lu punya si Anies itu enggak gubernur Jakarta, dia kalah Jakarta. Menang Pak. Kalah ya. Apa? Pak, Menang pula dia bilang. Bali Pak, PDI itu kan Bali Pak. Iya. Nah ini Kalah juga. iya makanya Kalah. fenomenanya itu kenapa Pak? Nah, ya, menurut saya ya, waktu dia sudah sudah terbelakang itu, mereka tidak mengadakan koreksi. Malah mereka merasa akan menang juga. Jadi saya tidak ngerti betul-betul waktu itu, makanya saya bilang sama si Sofyan, lu pasti itu, dari mana hitungan lu tuh? Gua kan cuma logika aja gua pakai, pasti tidak mungkin. Nah, bagaimana bisa yang pakai big data apa segala hantu itu? Nggak ada. Pak, Salah. Ada yang bilang karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena dengan keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo Pak. Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lah lu. Kan gitu tuh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya ibu. Menurut Bapak gimana? Ya ibu. Ibu yang enggak mau. Ngapa? Nggak bisa lagi apa? Siapa yang berani menentang? Kan gitu. Ibu Pak kan ibu kan orangnya kan membaca data Pak. Makanya dia mencalonkan Ganjar. Ya. Kalau dia pakai perasaan kan seperti kata Bapak tadi. Harusnya kalau pakai perasaan preferensi ya Mbak Puan aja wong anaknya gitu kan. Itulah maka itu sistem mereka tidak tepat. Sistem mereka masih paternalistik. Ya sama seperti abad menengah. Ya toh, Seripos lu dengar. Ngapain dia udah dengar Seripos? Apanya yang hebat dia? Cuma orang Italia saja. Orang Argentina Pak. Ya sekali ini. Tapi sudah kalau udah tuh berbuyur-buyur tuh semua orang Italia kabeh. Enggak Pak, yang kemarin Paus Yohanes Jerman kedua kan Benedict. Polandia. Oh, Benedict Jerman. Ya tapi Jerman kan ini yang paling ekstrim kanan. Iya. Jerman pusuk ini. Iya. Man sudah tuh dia harus bertanggung jawab, dia mundur, takut ya. Paus Yohanes kedua yang terkenal kan Polandia Pak. Itu kan omong kosong. Itu digede-gedekan karena Amerika mau untuk melawan Rusia. Jadi digede-gedekan ya melawan semua komunis apa segala. Mau omong kosong semua, enggak ada benarnya. Menurut gua kan Katolik. Iya makanya. Kalau yang ini kita nggak sensor karena berhak nih ya. Dit. Pelajaran apa buat ibu ini sebelum ke Anies ya Pak dan nanti ujungnya Prabowo. Oh ini panjang nih. Panjang. Pelajaran apa Pak untuk Ibu Megawati dan Ganjar Pranowo Pak? Apa? Pelajaran apa? Dari angka 16% ini pelajaran apa yang penting untuk sebetulnya dia mempunyai kesempatan yang baik dan PDIP itu memang dia bina sudah mempunyai landasan yang cukup baik. Nah, tetapi kalau begini caranya membina yang tidak tentu, kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi lama-lama juga tidak ada banyak artinya. Toh. Sekarang aja sudah sama Golkar. Besok siapa bilang? Nah, kalau dia tidak ada, siapa yang menjadi PBB? siapa Pak? Dia tidak tahu Pak. Kalau PDIP aja tahu, hebat dia sudah. Dia pun tidak tahu. Ada aja lu ini. Iya Pak. Ini tata negara nih supaya gua guru tata negara jangan kira lo. Oh iya benar ya. Gurunya Wimar apa Sarwono ini Pak ya. Itu makanya Jokowi apa segala itu. Gua ajak dulu waktu itu, gua ajak untuk kita perangin Bung Karno terus. Guru tata negara itu harusnya Kebangsaan. Pak mengajar kebangsaan dan mengajar setia pada Manipul Usdek ini Pak. Paduka yang mulia ini Pak ya. Gua bantai. Tanya sih, lu nggak percaya tanya Sarwono. Itu anak buah gua tuh kan. Sarwono, si Wimar Tanjung, Wimar, si Wimar, si Suhogi, semua tanya kan.
Gimana mau tanya? Tinggal Pak Akbar Pak yang masih hidup. Iya. Pak. Akbar pun udah lebih sering lupa Pak Akbar. Iya ya, di gurunya mereka nih di Kanisius bos. Gua sekarang ada waktu saya kasih sekaligus 2 kelas. Di aula gua kasih ngajar. Karena ada tempat. Kalau gua sedang gua bukan ada tempat. Suara gua keras. Ya. Jadi kalau gua ngajar, orang sebelah enggak bisa ngajar. Kata Sarwono gitu Pak YW ngajar di ujung itu suaranya kedengar sama Ya, kata Sarwono gini Pak, ada pernah satu kali Pak JW nggak masuk karena burung beo di rumah Pak JW ini mati Pak. Karena suara gua. Iya, karena nggak tahan kenapa terus sama Bapak tiap hari kan. Oke. Anies Pak, Anies Baswedan, 20 berapa? 25%, 24% suara perubahan ya Pak. Decent tuh. Artinya decent tuh ya memang sepantasnya memang begitu tuh. Pendukungnya kan kita tahu siapa-siapa. Dan karena itu kita tahu 25% tuh ya itulah, itu pendukung dia. Tapi tidak lebih dari itu. Kata Hasan Nasbi, Aniesnya baru sekali kalah tapi pendukungnya udah sering kalah katanya. itu Hasan udah tahu. Gitu. Udah pantas aja lah Pak ya di Iya, situ. pantas. Tapi Caimin partainya tinggi Pak, PKB Pak, tembus 10%. Oh PKB itu kan NU, Bung. Jadi itu udah bisa samakan dong. Oh. Orang kan sudah tahu nih NU kan yang paling terbesar toh. Dan itu memang ya sekarang di bawah pimpinan yang orang baik-baik toh, yang diakui toh. Siapa? NU-nya apa PKB-nya? NU-nya. Oh. Nah, tapi PKB-nya nanti kan melu NU toh. Gitu. Oke, Tapi faktor itu, NU bukan faktor Caimin itu ya. Nggak orisinil kan itu kalau nggak ada NU-nya apanya yang tinggal. Ya Pak, tapi kenapa Anies bisa mengalahkan Ganjar Pak? Ini juga pertanyaan Nah, Pak. itu ya tadi kenapa dia kalah kan kita pertanyakan apa salahnya Ganjar. Nah itu ada hubungan tentu bahwa dia bisa dikalahkan oleh Anies karena ya terang toh. Sebetulnya dia harus menang toh, tapi kan tidak karena cara pelaku artinya melakukan polisi-polisinya itu kan tidak tepat kan gitu. Jadi ya kalah akhirnya toh. Iya. Betul. Oke, Prabowo. Ini apa Pak? Ada yang bilang PKB dan PKS jadi satu itu agak sulit Pak. NU dan kekuatan Anies Islam kanan tuh nggak bisa bersama-sama. Makanya angkanya segitu aja. Menurut Ya, Bapak gimana? Memang begitu aja. Tidak bisa lebih. Memang betul. Sebetulnya kan yang sebetulnya PKS itu kan asalnya dari Muhammadiyah. Sebetulnya bukan dari NU. Itu bisa susah bersatu tuh Pak ya. Nah, susah. Itu kemarin Surya Paloh tadi menerima hari ini Surya Paloh menerima ini Pak. Menerima Prabowo. Oh. Dan udah menerima hasil pemilu, Pak Prabowo datang diterima, dipanggil presiden terpilih gitu. Ya, betul. Nah, Bapak gimana lihat ini? Ini kan ini namanya politikus yang baik. Bahwa dia tuh tahu tata caranya kalau dia sudah kalah. Ya. Kan itu sebetulnya. Jadi kalau saya politikus juga tahu diri, harus tahu diri. Kalau sudah kalah ya kalah. Lu enggak bisa naik yang enggak. Nah, coba bikin untuk masa depan lagi. Tapi dari waktu itu sudah finish. Enggak bisa lu rombak-rombak. Tapi dua kandidat presiden ini belum mengakui kekalahannya Pak sampai sekarang. Itu makanya saya bilang ini kan cuma main-main aja. Kalau menurut saya tidak serius. Sebab mereka tahu mereka sudah pasti kalah. Tapi kalau kalah begitu aja kan dimaki-maki orang, anak buah. Jadi makanya itu pura-pura. Jangan lu percaya pula. Ya, ini ada pendukung Ganjar di Pak paling sini Pak. Prabowo. Oh itu sama Sofyan. Ya. Prabowo Pak. Ah, nih Prabowo bisa angkanya itu bahkan surveinya Hasan aja terakhir 54-55 Pak. Iya. Artinya nih Prabowo di atas surveinya Bang Hasan nih Pak. Iya, kan sudah dikatakan. Ini Prabowo ini kerjaannya daripada kiainya, bukan dia. Dia main gitar sama betul dansa-dansa aja. Mana ada dia kerja?
Paling enak dia sekarang nih. Nggak ada lawan, menang tanpa apa namanya Jawa ya. Bolo. Tanpa bolo apa segala macam itulah. Menang, Gua nggak tahu tuh dia Jawa itu yang tahu. Kalau gitu. Sebenarnya tuh. Sebetulnya benar dong. Tentu aja dia gembira, dia nggak terlalu capek, dia senang. Gua suka senang. Coba gua takut dia tuh kalau marah-marah kalau sudah capek itu. Nah, itu gua ingatkan tiap kali tanya San, ini lu dijaga bapak lu ini jangan dia bakal lagi nanti. Gua takut dia tinju yang si Anis tuh. Ya, gua takut itu aja. Jangan sampai dia tinju. Itu aja. Ya enggak. Bapak kan udah ketemu Pak Prabowo ngobrol panjang lebar berjam-jam. Iya. Apa yang Bapak rasakan perbedaannya Prabowo sekarang dengan Prabowo dulu? Begini. Waktu Bapak tadi itu anak buah Beni dulu. Itu yang dia ngomongkan sama saya juga. Dia bilang saya mengaku bahwa cara saya melakukan dulu strategi dengan marah dengan segala ini tidak tepat. Tidak akan berlaku dan tidak akan laku di Indonesia. Saya dalam hal ini belajar daripada Jokowi. Bagaimana kita menahan diri dan kita mengajak masyarakat semuanya ikut serta. That is what I have learned, dia bilang. Mudah-mudahan bisa saya jalankan. And thank God he has done it. Seperti saya bilang hari pertama itu, waduh gue lihat mukanya, silakan nih bisa. Gue satu aja pesan, pesan lu tahan ya pesan. Jangan lu dia lepas, silakan kita. Gue takutnya tinju, kan lu tahu aja tuh, hampir rasanya dia mau terjang, sudah dia mau terjangnya, sudah. Kan gitu, bener. Tapi ya itu menunjukkan bahwa dia mampu sudah, kalau memang harus menahan diri, kan gitu. Sebab saya TNI-nya tentang kawan-kawannya inilah yang melawan dia dulu, bangsanya si Agung segala ini juga. Saya tanya, lu betul percaya nih? Ya mereka bilang begini, dia tuh kan sudah melihat kan dia mau berubah, dia mau coba. Nah, kita ya harus bantu dia. Nah, sementara tentu kita harus percaya kalau dia itu tidak bisa nanti kita lihat kenapa. Tapi juga maka itu selalu kita juga harus waspada. Bukan berarti kita kasih seenaknya saja dong. Pak, ini banyak yang mengatakan sekarang sudah terjadi matahari kembar nih di Enggak ada Pak Prabowo. itu pergi bulan aja itu. Masa lu percaya pula lagi? Nanya. Pak. Oh enggak, pasti enggak mungkin. Kalau saya melihat sekarang ini baru kemarin saya kasih briefing kepada Jakarta Post. Saya bilang, you tentu ditanya nih matahari kembang segala hantu. Nggak ada itu gue bilang. Gue ketemu mereka berdua-dua, gitu, atau saya lihat dia punya sendiri. Kalau kita ngomong tentang Jokowi apa segala macam itu, dia itu menurut saya lebih pintar dari yang you kira loh. Dia itu sebuah Prabowo. Dia tidak akan menghilangkan kansnya satu-satunya yang dia baru capai setelah 7 tahun berjuang untuk lantas dia dilempar aja dengan marah-marah. Nggak ada. It's not going to happen. Dan itu yang saya pesan juga kepada dia. Pak, lu jangan emosi lagi loh Pak. Nanti bisa lu tahu nih sekarang yang menangkan lu Pak Jokowi. Kalau lu udah tahu itu nanti penyakit lu. Jadi karena itu you tahu tempat you tahu tempat dia. Kalau dia akan menang sekarang sedikit, lu kasihlah sedikit. Ngapain enggak? Sudah tuh besok kan lu bisa jadi menang lagi. Ya enggak? That is the kepandaian tuh sekarang saya bilang yang penting. Oh nggak apa-apa ngalah dikit sama Pak Jokowi sekarang. Enggak apa-apa dong. Dia paling tinggi sekarang kedudukan dia. Mau apa lu? Gua udah senang boleh enggak senang, tapi pokoknya dia begitu. Dan menang. Tapi apakah mau Pak ada presiden yang berkuasa menang pemilu dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, itu mau sharing of power gitu. Dulu jadi petugas partai aja kita ribut, apalagi petugas Jokowi nih Pak sekarang Pak. Ya karena dia mengaku bahwa dia itu dimenangkan oleh Jokowi. Dia mengaku bahwa bukan dia, Jokowi yang menang. Siapa yang ngaku? Prabowo. Ke siapa?
Ya kepada saya. Oh, pada Bapak. Loh iya. Iya benar. Apa gunanya dia ngomong sama saya enggak tahu lah. Tapi pokoknya tapi pokoknya dia jelaskan begitu. Oh gitu. Iya dong. I was dependent on him. So how could I say no? Sincere nggak Bapak ngelihatnya? Ya, kalau enggak sincere dia mati. Jadi betul kalau menurut saya. Tapi kan ring satunya kan bisa bentrok nih Pak katanya. Ya, makanya gua bilang lu punya ring satu apa segala hantu, lu jangan dengar. Ini urusan lu sendiri sama Jokowi. Jangan lu ikut pula yang lain-lain yang busuk-busuk tuh. Enggak ada guna. Oke. Intrik istana ini Pak ya. Iya dong. Ya, selalu yang penyakit itu tuh. Ini yang juga Pak Harto dulu tenggelamnya di situ juga kan. Iya, dia karena sudah keenakan hidup. No. Sendiri tuh. Banyak titnya ini. Iya. Pak, tapi ada yang bilang bahwa Pak Jokowi itu setelah penetapan KPU kemarin, Ya. bahkan setelah pemilu, itu sudah akan masuk masa lemdak. Sinarnya Jokowi akan lama-lama redup Lu sehingga belajar dari Amerika, limdak semua itu. Ini Republik Indonesia, Bung. Nggak ada limdak. Apa limdak? Bahasa Inggris tuh kan. Nggak mengerti kita. Ya enggak? faktanya gimana Pak? If you compare with SBY 2014 gimana Pak? SBY has no this is different. Hah? He has no Nggak punya. nya. Nggak juga mengerti. Beda SBY Pak Jokowi. Karena nggak ada. Ya. Nggak ada apa. SBY jenderal loh Pak, bintang 4 loh Pak. Ah, jenderal kancil. Jenderal. Kalau gua pikir-pikir kan gua lebih dari jenderal. Iya. Iya betul. Bedanya apa Pak SBY dengan Jokowi dalam melewati masa-masa akhir kepemimpinan nih Pak? Begini ya. Terakhir sekali yang dilakukan oleh Jokowi itu oleh si SBY itu adalah tindakan mengenai harga minyak. Yang dia semua orang termasuk DPR sudah setuju harus dinaikkan harganya. Nggak bisa ditawar. 27 kali diadakan pertemuan hanya untuk menentukan naik. Ya enggak. Anda orang ini dia. Nggak berani dia umumkan. Sudah setuju semua. Kabinet sudah setuju, semua sudah setuju. Jadi Yusuf Kala keki. Dia panggil semua kabinet itu di rumahnya. Dia bilang ini enggak bisa begini. Jadi kalau begitu, kalau saudara semua setuju, kita naikkan sendiri. Meskipun saya tidak berhak, saya bilang nanti saya naikkan atas namanya SBY. Begitu jadinya, tahu enggak yuk? Baru naik. Kalau itu tidak akan naik. Karena enggak ada. Ternyata. Kan begitu. That is what happened. Itu yang terjadi. 27 kali sudah semua setuju, semua rakyat dulu sudah setuju, semua kita bantu, public opinion, enggak berani dia. Mau apa lu? Itu kan harus bagus dong, artinya dia menghitung korek apa enggak, taat prosedur. 27 kali dalam 1 bulan, korek juga. Lo emang. Nah kalau Jokowi ya gimana? Nah, ini Jokowi ini orangnya simple, kan rakyat ya dari tukang mebel, mau apa lu? Gitu. Nah, tapi orangnya kalau menurut saya ya mempunyai ada beberapa hal yang sangat dia percaya dan sangat dia dukung, sangat dia mau pegang, ya toh. Nah, dan kalau itu terjadi bahwa itu hal-hal yang memang dianggap sangat penting, dia mempertaruhkan nyawanya. Berani dia. Lu lihat aja kalau enggak bagaimana bisa dia lakukan semua itu. Kalau enggak berani dia. Pasang badan. Pada waktu-waktunya. Itu 30 kali dia tukang pukul di Solo itu dia jamu makan. Sampai mereka tuh yang ini, yang apa? Yang malu sudah.
Pak, ini kita makan sudah 25 kali ini, kan tidak enak kita Pak. Bapak ada perlu enggak sesuatu? Sampai begitu mereka yang minta tanya. Jokowi bilang, enggak ada, saya tuh mau teman saja sama Anda. Dia tambah 25 kali lagi makan. Baru dia datang. Kalau you mau bantu, cobalah kalau you pindah dari sana, saya dapat badan, bikin pasar, pokoknya itu lantas itu memajukan kita semua, termasuk kamu. Apa tuntutanmu apa yang saya bisa penuhi? Bilang ngomong gitu. Mereka bilang lah, kalau begini ceritanya apa kita bantu. Cuma harus keluar dengan suatu gebrakan. Tidak boleh diterima dengan putusan orang tidak tahu. Terus apa bedanya sama SBY rapat 27 kali tadi itu, Pak? Tapi dia lakukan. Dia lakukan. SBY tidak lakukan. Mungkin kurang 2 sampai 30 dulu baru dia lakukan. Atau tinggal 1. Yang 2 tinggal 1. Kalau SBY no, kalau Jokowi apa Pak? Jokowi has all. Iya, cilaka. Cimik, Pak, mik dulu. Sorry. Tapi celaka aja gua takut nanti, makanya jangan terlalu banyak juga dipakai. Nanti repot kita ngeladeninya. Nah, ada anggapan bahwa Jokowi itu menghancurkan moral publik sekarang. Demokrasi hancur moral publik. Demokrasi ini kan kalau kata Sekjen PD Perjuangan gini Hasto Pak, ini menghancurkan moralitas kekuasaan dan keadaban politik Indonesia. Dan Jokowi terkena sisi gelap dari kekuasaan. Kata Sekjen PDI Perjuangan Pak, partai pemenang pemilu. Bu Mega selalu bertasbih dengan berzikir dengan tasbih merahnya. Ya. Ini tidak sesuai dengan nilai Soekarno yang mengandalkan keadaban politik dan keluhuran nilai-nilai bangsa Indonesia. Iya, makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gua mau bilang sama lu, yang salah tuh lu. Yang lu tahu tak? Nggak tahu. Itu cek sama juga kakek lu gitu loh. Ya, lu yang punya salah. Lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu. Supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi maka itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibu aja yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Kan gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Pak? Kan siapa lagi kalau enggak? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Disuruh Hasto. Kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information Pak. Tapi dia ada dengar yang lain tuh. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. Mau apa? Ini jangan ini. Enggak di. Ya aman. Lebih Aman, banyak Pak. sensor dari dulu. Ya. Dari tadi Pak udah kita sensor. Itu tugas kami, Pak. Udah, Pak. Tenang aja, Bapak ngomong bebas saja. Kan Bapak udah lihat video Bapak kan? Bapak tit. Aduh, lain kali gua nggak berani ngomong lagi kalau gitu. Iya. Jadi apa pesan Bapak sama Pak Prabowo kemarin pas ketemu itu, Pak? Oh, ada pesan saya pertama adalah Pak, jangan terkeburu nafsu. Ini tentu orang akan ngomong ada dua matahari apa segala tidak bisa apa. Itu omong kosong saja Pak. Jangan dulu dengar. Gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua jadi ini kan masih ada waktu. Jadi tidak usah dipaksa-paksa sekarang. Jadi benar-benar dulu perhatikan apa yang dia mau. Kalau sekarang ini memang penting untuk kamu. Tidak bisa lain. You have to listen to him. Because he has done it for you. 7 kali dia tidak bisa selesai. 1 kali sama Jokowi menang dia. Yang keras kerjanya siapa lu kira? Iya toh. Sorry ada apa? Enggak Pak, aman. Mungkin ini Pak, saya pertanyaan adalah gini. Kalau misalkan tadi Pak Harto pun mendengarkan gitu ya pendapat-pendapat think tank. Betul. Artinya juga ada apa namanya second opinion ataupun hal-hal lain yang didengarkan gitu ya. Kan kita tahu lah kalau misalkan dalam pemerintahan mungkin ada asal Bapak senang dan lain-lain. Ini kalau Bapak baca nih setelah berhubungan baik dengan Pak Prabowo. Ya. Seberapa besar posibilitasnya Pak Prabowo akan mendengarkan pendapat-pendapat dari think tank lainnya? Kayak contoh kan sekarang lagi isu tentang makan siang gratis gitu ya.
susu gratis dan lain-lain. Itu menurut Bapak seberapa besar sih Pak Prabowo nanti mungkin akan mendengarkan, akan mempertimbangkan juga polisi-polisi yang akan dia buat? Mungkin itu aja Mas Budi. Oh, Terima kasih. bagus pertanyaan. Saya harapkan dia bisa dan mau mendengarkan yang lain-lain. Itu harapan saya ya. So makin banyak input dan ada pendapat kan makin baik untuk dia. Nah itu saya harapkan begitu. Tapi you tahu sendiri kemampuan daripada think tank kita itu yang terbatas sekali. Nah cuma yang you bilang yang specialized itu Bank Mandiri misalnya mempunyai tentu badan analisa yang cukup baik. Ya tetapi terbatas. Hanya temanya hanya itu saja kan, tidak bagaimana akibatnya daripada seluruh dunia ini terhadap kita punya keuangan misalnya ya toh. Jadi itu makanya saya bilang kita sangat perlukan pandangan yang lain. Kan think tank Mandiri anak buah Bapak juga itu, ketua direkturnya Yudo kan. Iya. Ya dekat-dekat sama kita lah pokoknya. Ya, Pak, ada mitos Pak bahwa siapapun presidennya, Menteri Keuangan kita itu pasti sudah mendapatkan approval dari CIA. Enggak. Lu pertanyaan lu CIA terus ke Pak Jero itu. Dari World Bank dan IMF, Bretton Woods. Oh itu CIA itu. Ya itu boleh juga. Betul nggak Pak? Udah dapat otorisasi dari lembaga? Kalau menurut saya pasti enggak. Karena saya enggak merasa bahwa badan-badan yang sekarang ini yang dulu sangat berpengaruh terhadap kita, itu tuh sudah masa lampau. Kita ini sudah mencapai suatu tingkat di mana itu tidak bisa digampang orang sapa, orang kritik dan lain-lain. Kita mempunyai kemampuan sendiri yang telah kita tunjukkan kepada dunia, dan itu yang kita harus banggakan juga. Nah, kemudian tentu saja mereka punya pendapat-pendapat ada baiknya untuk sebagai perbandingan. Jangan kita tolak begitu saja. We need them. Karena kadang-kadang kita juga bisa melihat itu manusiawi. Jadi itu tidak usah kita tolak. Nah, kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kita yang menentukan. Kan itu hasilnya. Nah, itu penting. Gitu. Gitu, jadi nggak ada intervensi itu. Nggak ada Pak. Intervensi asing Pak dalam pemenangan Prabowo ini ada nggak Pak? Pasti dia coba-coba lah, biasa lah. Tapi kalau yang benar-benar nggak ada. Kalau menurut saya, mula-mula kalau enggak itu ya, nah ini satu cerita aja. Kasih dekat dulu Pak Mike. Sorry. Misalnya yang baru saya bilang mengenai Sofyan, lu kok bisa sampai begini itu, lu punya tim itu bagaimana bisa? Ya enggak. Nah, lantas yang pakai macam-macam itu saya bilang, tapi akhirnya kan dia yang harus tentukan dong. Karena rumus-rumus orang lain itu yang dipakai ya toh. Kita tidak kita pahami betul dan kita tidak betul-betul juga melaksanakannya, menjadi bumerang malah. Nah, jadi maka itu kita harus mempunyai kemampuan menilai ya toh, pandangan-pandangan orang tapi juga pandangan kita sendiri. Nah, makin banyak yang partisipasi makin baik. Nggak boleh kita tolak, salah. Nah, cuma kalau mereka ada salah, kita juga bilang, oh sorry Bung, you punya itu nggak tepat tuh. Karena nggak masuk di dalam saya punya perhitungan misalnya, gitu loh. Ya, Oke. Jokowi jadi ketua Golkar gimana Pak? Setuju nggak Pak? Itu nggak tahu saya itu. Artinya itu saya memang banyak sekali cerita burung itu sekarang macam-macam, ya toh. Tapi saya belum melihat gerakannya dia. Sebetulnya yang seperti dia bilang sendiri, nggak usah begitu pun dia sudah bisa berperan. Nggak usah dia mesti menjadi ketua Golkar segala hantu itu. Kalau menurut saya itu tanggapan saya terhadap reaksinya dia. If I don't need it, why should I do it? I can do it without, gitu loh. Masih butuh Jokowi nggak Pak setelah Oktober 2024 Indonesia, dan posisi apa menurut Bapak kita, bagaimana Indonesia menempatkan Jokowi in the next episode? Ya tergantung daripada bagaimana perkembangan nanti, seperti you bilang hubungan antara Prabowo sama Jokowi. How mekanismenya hubungan ini berjalan kita belum lihat, tapi menurut saya
yang wanti-wanti saya ingatkan, you need each other, so don't mess it up. You butuhkan Jokowi juga. Prabowo sendiri tidak bisa. Ya, toh? Kalau menurut saya. Jadi karena itu Prabowo harus mengerti itu. Kalau enggak dia hilangkan kesempatan dia untuk berhasil, untuk successful gitu. Nah, Indonesia butuh nggak oposisi dari luar, Pak? Terhadap kita. Nggak terhadap pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo. Dari luar tuh di dalam negeri. Iya, di dalam negeri. Maksudnya Biasanya kan partai oposisi gitu, ya, kelompok biasanya oposisi. kan kalau gabung semua Iya. oposisinya internal kan, gitu. Ya, karena Pak Prabowo kan pengennya merangkul semuanya. Iya. Itu juga tentu saja ngomongnya ya. Ya enggak? Sudah ada tema orang baru dia bilang gua rangkul loh. bisa juga. Iya toh. Jadi makanya don't take it for granted. Dan apa-apapun juga yang sekarang dibicarakan akan menjadi kenyataan. Karena ini hal baru. Jadi makanya kita harus melalui satu fase untuk bisa mengerti seluruhnya dan mengerti apa akibat-akibatnya dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi akibat-akibat ini. Jadi maka itu saya bilang, ya enggak usah kita sekarang berandai-andai begini begitu. Kita lihat aja perkembangan, kemudian kita kan ada punya saluran kepada dia. Kita semua punya. Nah, itu tinggal dulu gunakan lah. Ya, udah Bang Hasan ya, Pak. Iya, antara lain. Ya, terang. Ya, betul. Iya. Jadi don't get don't get overburdened Ya. by all this development in the future. Sekarang kita lihat kenyataan, kita punya channel kepada Pak Prabowo dan juga kepada Pak Jokowi karena dua-duanya penting, kita gunakan secara baik-baik. Bu Mega akan masuk nggak Pak dalam rangkulannya Pak Prabowo dan akan rekonsiliasi nggak Pak dengan Pak Jokowi saya juga? melihat kalau ngomongnya si Prabowo bilang berapa kali saya mau ketemu apa segala dia masih enggak mau, bagaimana tuh dia bilang. Nah, jadi saya bilang ya tunggulah, sabar lah. Ini orang tua jadi masih lama-lama. Dia cernakan tuh agak lama jadi jangan terlalu kamu enggak sabar gitu loh. Berarti udah ditolak ya Pak Prabowo minta bertemu sama Bu Mega ya? Ya artinya enggak ditolak tapi enggak dibilang apa-apa. Oh. Nah, itu. Tolak juga enggak berarti. Disalah juga enggak. Jadi masih terbuka juga. Iya. Nah Pak, yang ini tambah lagi Pak. Ini ada fenomena Pak, PSI dan P3, PSI dan P3 itu Iya. akhirnya tidak masuk ke parlemen. PSI yang diasumsikan akan melenggang karena anak Jokowi, Betul. P3 yang juga partai Islam paling tua. Itu terus terang ya, ini antar kita ya. Waktu Pak Luhut tanya saya, bagaimana PSI itu kan baik itu idenya, supaya yang gede-gede partai-partainya nanti tidak bisa kuasai semua di parlemen, kan gitu, dia bilang. Saya bilang, Pak, lu kan sudah tahu, Cicil kan sudah pernah bikin nih PSI ini. Ya, dan itu, ya jadinya kan nol. PIB, Pak. Ya makanya jadinya kan nol. Oh, iya. Jadi apa yang lu harapkan dari PSI yang sekarang? Lebih canggih ya. Bahwa ketuanya cantik, itu betul. Lainnya apa? Anak presiden, Pak. Anak presidennya, tapi anak presidennya dulu ya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Manusiawi. Oh iya. Nah, jadi yang jangan lu kira harus semua berhasil. Ternyata tidak berhasil. Makanya ini terus terang ya. Kalau saya bisa nasihatin nih keluarga, juga jangan terburu nafsu lah juga dia. Semua mau. Dan ini si Bobby lagi yang mau jadi gubernur, bininya yang mau jadi wali kota. Semua sebetulnya. Kalau menurut saya, why do you need that for? You damage your own position. You damage your own credibility. Why? What for? Anak lu kan bisa makan. Mengapa mesti kayak orang mau mati? Tidak ada itu kan. Kalau menurut saya. Tapi kan tidak selalu dia dengar saya. Itu aja. Kalau P3 Pak? Kan partai lama P3 kawan. itu dari dulu sudah harus hancur itu. Apa juga lagi? Alah, mengurus dirinya aja tidak bisa kalau sekarang mau mengada-ada. Kayak mau menguasai dunia.
Ketuanya kan ketua Bapilunya Sandi Uno, Pak. Sandiaga Uno kan keren, Pak. Tokoh yang sangat fit in sama Makanya itu. Orang bilang Sandi Uno hebat. Ya. Yang hebat itu Jokowi. Nah, itu yang hebat. Nah, itu jelas ya toh. Mau apa lu? angkat telong nih ya, Pak. Oh iya dong. Sur kan. Tapi kan ini partai Islam tertua, Pak. Hasil fusi tahun 73, Pak. Ya, yang tapi merefleksikan. Mau apa lu? Kan yang Islam ada. PKS kan kurang Islamnya apa? PAN kan. PAN, PKB. Ya toh, belum Muhammadiyah lagi. Kalau gua pilih Muhammadiyah. Udah ada aja lu ini. Ya, kalau partainya Amin Rais itu malah anjlok tuh, Pak. Coba Pak kasih dulu. Kasih dekat. Sorry. Alah, sudahlah. Amin tuh dimaafkan aja dah. Nggak serius itu masalah. Wah, gimana nggak serius, Pak? Wong Dianya menganggap dirinya serius. Kita kan nggak anggap dia serius. Kalau kita anggap dia serius, kita yang bodoh. Yang benar lah. Jadi jangan lagi kamu excited karena dia mau bikin partai baru. Apa? Enak yang ngomong. Kalau lu serius lu yang bodoh. Ya Pak, ya, benar betul. Pak. Udah. Nggak ada, itu sudah finish itu sudah habis selesai. Jangan lu khawatirkan yang begitu lagi. Dan Prabowo nggak perlu nggak Pak merangkul Amin Rais lagi apa? Bikin sakit kepala lu. Nggak ada gunanya. Ya toh, terus terang aja. Finish his job. Dulu dia masih mempunyai peran, pasti. Dan kita terima kasih sekali. Undang-undang dasar dia rombak dengan baik, ya toh. Kemudian mengenai masalah-masalah, mengenai apa juga, mengenai Gus Dur, salah juga mungkin menurut orang lain, tapi dia benar, ya toh. Jadi makanya, he has finished. He has already done his job. Jangan mengada-ada lagi. Nggak perlu. Gitu. Kalau menurut saya ya. Jangan kau tambah-tambahin lagi tuh. Ini mumpung ada Pak JW tanya-tanyanya semua kan ya. Udah. Iya udah capek ya. Aku pun capek Pak ya. SBY terakhir Pak SBY. Gimana? SBY kan sekarang dekat sekali sama Pak Prabowo nih Pak. Ya. Coba dirangkul lagi di anaknya kemudian akhirnya jadi menteri. Nah, ini Bapak melihat nanti relasi antara ketiga presiden ini gimana Pak? Dan apakah ini akan jadi penghambat juga Bu Mega kembali ke pelukannya Pak Prabowo? Begini, kalau ini memang masalah, kalau mau ada misalnya perdamaian, mungkin sekali harus lama waktunya. Karena perasaan masing-masing itu dan kakinya sudah diinjak masing-masing itu sudah terlalu banyak. Kalau menurut saya, tidak segampang itu lagi mereka bisa bekerja sama seenaknya gitu. Kalau di depan itu ya ketawa-ketawa semua itu. Tapi kalau di belakang dia orang tidak bisa dipercaya. Kan gitu toh. Kalau menurut saya forget about it. Passé, artinya passé itu kalau bahasa Prancisnya sudah lewat waktunya. Tidak bisa lagi. Ya udahlah. Oke. Nggak bisa. Oke Pak Jusuf Anandi, terima kasih, tepuk tangan lu buat Pak JW. Thank you Pak. Ya, itu terima kasih atas kehadiran Pak JW dan teman-teman ya di sini ya. Jangan lupa buka totalpolitik.com, tadi Cairul udah kasih presentasi dengan sangat sophisticated ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan Pak JW sehat terus selalu dan bisa diundang terus ke Total Politik. Amin. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Dah.